harus terjadi di dalam kehidupan ini. Shalom, saudara-saudaraku sekalian, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan pengharapan. Bagi yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Bertemu lagi bersama saya di channel kami dalam program misi SPD Indonesia, yaitu Obor Kehidupan, di mana acara ini mengkisahkan kembali tentang pengalaman iman, kesaksian, kehidupan keluarga kita bersama Tuhan Yesus. Banyak di antara saudara-saudara yang akhir-akhir ini mengalami hidup dalam kesulitan dan kemerosotan ekonomi, terutama sejak merebaknya wabah virus corona yang meluas di seluruh dunia, tak terkecuali di negara kita juga. Hal ini mengakibatkan semakin berimbasnya terpuruknya ekonomi keluarga kita. Tetapi percayalah, tidak selamanya hal ini akan berlangsung terus-menerus. Sekalipun kita mengalami beban berat di saat badai ini berlangsung, tangan Tuhan tetap kuat mengangkat kita. Seperti telah tertulis dalam bacaan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dilanjutkan Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Bacaan firman di atas sudah jelas bahwa Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersyukur dalam berbagai pencobaan dan bertekun di dalam iman kita. Demikian pula di saat badai itu datang, Dia meminta kita untuk bertekun dalam doa dan pengharapan, karena Allah selalu peduli dengan segala persoalan kita. Judul naskah kali ini, Bertahan di Tengah Badai. Kesaksian ini kiriman dari Ibu Mareta dari Kota Lawang. Saat itu, di bulan November tahun 2016, tepat di sore hari selepas Bu Mareta akan pulang kerja, tiba-tiba dari arah belakang dipanggil oleh seorang supervisornya. Bu Mareta supaya mampir ke bagian admin untuk menemui Pak Anto, manajer area retail. Sontak saja Bu Mareta kaget. Entah mengapa feeling Bu Mareta begitu peka. Dengan nada sedikit guyon tetapi was-was juga, ia keceplosan bicara. Ada apa ya? Saya kok dipanggil Pak Anto? Apa kira-kira saya mau di PHK-nya? Katanya sambil tertawa. Bu Mareta melangkahkan kakinya menuju ruang supervisor. Tak pernah dibayangkan sebelumnya jika kata PHK akan benar-benar terjadi dalam hidupnya. Mengingat selama 29 tahun bekerja di bagian admin kasir, serasa baik-baik saja. Dia tidak pernah punya musuh. Dengan anak buah dia selalu enjoy. Dan hampir tidak pernah ada masalah di kantornya. Dan selama ini, tidak pernah ada isu pengurangan karyawan di pabrik rokok yang cukup terkenal itu. Bu Mareta memasuki ruangan Pak Anto sambil mencoba menenangkan dirinya dan menanyakan tujuan Bu Mareta dipanggil ke ruangan tersebut. Dan benar, apa yang dibayangkan oleh Bu Mareta saat di luar tadi benar-benar terjadi. Pak Anto, manajernya, memecatnya tanpa ada alasan apapun mengapa Bu Mareta di PHK. Katanya itu keputusan direksi untuk menghentikan hubungan kerja dengan Bu Mareta yang sudah mengabdi selama 29 tahun. Dan rupanya segala pesangon dan gaji terakhir sudah dipersiapkan oleh sang manajer. Bu Mareta diarahkan untuk mengambil kebagian keuangan besok pagi untuk segera ditransfer. Tetapi masih boleh masuk kerja selama 2 minggu dan sekalian membereskan semua barang-barang Bu Mareta yang masih tertinggal di kantornya.
Bu Mareta merasa lemas tak berdaya. Serasa gelap sekali pandangannya saat keluar dari ruangan sang manajer. Lemah selunglai tubuh Mareta tak bisa dipikirkan lagi. Tanggungan sebagai tulang punggung keluarga yang masih harus dibayar. Biaya sekolah anak, kuliah anak sulung yang masih menyusun skripsi, dan biaya sekolah anak bungsunya, Kevin, yang masih duduk di bangku SMA swasta. Belum lagi biaya kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan suami Bu Mareta sudah sejak 5 tahun usahanya bangkrut, sehingga tidak ada lagi pemasukan dari pihak suaminya. Sungguh tak bisa dibayangkan masa depan anak bungsunya yang mungkin tak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Sampai di rumah, Bu Mareta menceritakan semua kejadian di kantor kepada anak-anaknya dan menelpon suaminya yang saat itu usaha proyek bangunan kecil-kecilan di Balikpapan. Agar supaya mencari solusi untuk hidup hemat dengan mengandalkan sisa pesangonnya saja. Keputusan diambil Bu Mareta untuk menyusul suaminya untuk membuka warung di Balikpapan. Sebetulnya suaminya melarang untuk menyusulnya karena banyak hal yang harus diperhitungkan dengan matang. Tetapi dengan keras hati Bu Mareta nekat ingin membuka warung di sana. Dengan alasan Bu Mareta mengalami power syndrome seandainya usaha warung di Kota Lawang. Dia merasa jatuh harga dirinya belum bisa menerima keadaan saat itu. Karena saat dia masih sebagai karyawan di perusahaan besar punya posisi penting di mata anak buahnya. Dan sekarang harus turun posisi menjadi penjual makanan di warung kecil saja. Jadi lebih baik usaha warung yang jauh supaya tidak bertemu dengan mantan karyawan di tempatnya dia bekerja dulu. Berbekal pesangonnya, Bu Mareta pergilah ke Balikpapan, sementara anak-anaknya dititipkan oleh Mbak Pur pembantunya yang masih setia untuk mengurus mereka. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Di kota Balikpapan, pertama kali dia menginjakkan kakinya di sana dibantu suaminya mencari lokasi yang tepat untuk buka usaha warung. Harga sewanya pun cukup mahal, hampir menguras sebagian sisa pesangonnya untuk membayar sewa, mengisi perabot, serta kebutuhan warungnya sebagai modal usahanya. Karena Bu Mareta belum mengenal penduduk setempat, maka hampir semua pekerjaan di warung dikerjakan seorang diri. Mulai bekerja, belanja, memasak makanan, membersihkan tempat warung, sekaligus melayani pengunjung di warungnya. Jadi, bisa dibayangkan betapa sibuk dan capeknya Bu Mareta bekerja seorang diri. Rupanya Bu Mareta merasa kelelahan juga. Dia pun menyerah hanya dengan hitungan bulan. Bu Mareta pulang balik ke Lawang. Sedangkan warungnya beserta perabotnya dicarinya orang agar mau menggantikan modalnya meskipun rugi sekali. Karena tidak sesuai dengan modal usaha yang sudah dikeluarkannya. Uang pesangon dari hasil kerjanya selama ini tinggal dikit. Bu Mareta hanya membawa sisa uang yang masih sisa digunakan untuk membayar anak sekolah dan hidup untuk beberapa bulan ke depan saja. Sampai di Lawang, dengan sangat terpaksa Mbak Pur diberhentikan untuk bekerja padanya karena Bu Mareta sudah tidak mampu lagi membayar gajinya. Suami Bu Mareta pun juga ikut pulang karena sudah tidak ada proyek lagi yang bisa dikerjakan di sana.
Dengan sisa modal yang tinggal sedikit, Bu Mareta berputar otak untuk kembali buka usaha stand di pinggir jalan, jual nasi pecel. Hari demi hari dilalui, mulai banyak pelanggan. Sebaliknya, suami Bu Mareta pun juga pengen usaha, meminjam uang di bank untuk membeli sebuah pickup dibuat jualan buah. Sebenarnya ide ini ditolak oleh Bu Mareta, tetapi suaminya juga bersikeras. Bu Mareta menjual nasi pecel hanya bertahan 4 bulan saja. Sekali lagi karena kelelahan dan sewa stand dinaikkan harganya oleh pemilik, sehingga ia merasa tidak mampu lagi menyewa per bulannya. Apalagi setelah dipikir untung dari jualan nasi pecel hanya cukup untuk makan sehari-hari dan bayar sewa stand saja. Tidak bisa untuk disimpan. Usaha suami Bu Mareta pun juga mengalami kegagalan. Pickup bekas yang dibelinya dulu dijual lagi untuk membayar utang bank. Mulailah terjadi keributan terus-menerus dalam rumah tangganya. Sekali lagi karena masalah ekonomi. Dari kejadian-kejadian yang dialami kembali menyadarkan Bu Mareta akan kesalahannya selama ini. Ya, Bu Mareta merasa kurang berserah diri pada Tuhan dan kurang bersyukur. Dia terlalu sibuk memikirkan duniawi serta kekhawatiran akan masa depan hidupnya serta anak-anaknya, sehingga dia merasa kurang punya waktu untuk Tuhan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat marah dan memprotes akan nasibnya buruk sejak di PHK. Entah itu pada suaminya maupun pada anaknya, marah terus dan tersinggung. Hingga ada suatu peristiwa yang membuat Bu Mareta berbalik pada Tuhan. Bu Mareta sakit di perutnya, ada benjolan, sehingga mengharuskan dia secepatnya operasi untuk mengangkat benjolan tersebut. Atas bantuan saudaranya, ia segera dioperasi. Namun sebelum seminggu setelah operasi, Bu Mareta nekat ingin bekerja kembali. Ia melamar menjadi karyawan di sebuah restoran. Baru sehari kerja dia berhenti lagi. Pemilik restoran sangat kaku dan menekan karyawannya karena dia kerja serabutan. Masuk pagi jam 10, pulangnya harus jam 10 malam. Dengan bayaran hanya 1 juta saja. Akhirnya Bu Mareta menolak untuk meneruskan pekerjaan tersebut. Dari peristiwa itu, Bu Mareta menyadari bahwa dirinya sudah berumur, sehingga tak mampu lagi bekerja berat. Sesampainya di rumah, ia mengempaskan tubuhnya dan duduk dan berdoa. Ya Tuhan, saya mengakui kesalahanku selama ini. Aku kurang bersyukur saat menerima ujian-Mu dalam hidupku. Aku selama ini hanya mau menerima yang baik-baik saja dari-Mu. Dan saat kepahitan itu terjadi padaku, aku tak mau menerimanya. Aku selalu khawatir akan hidupku dan masa depan anak-anakku. Bukankah Engkau selama ini yang memelihara aku, Tuhan? Dan aku baru menyadari ternyata masih banyak orang yang berempati padaku. Di saat anakku butuh biaya sekolah, Engkau mengirimkan saudara iparku untuk memenuhi kebutuhan sekolah anakku. Meskipun dia sendiri hidupnya tidak berlebihan, tetapi masih memperhatikan anakku. Dan di saat aku sakit, saudaraku yang lain juga membantu biaya dokter. Di saat aku tidak bisa membayar hutang pinjaman, sekali lagi Kau kirimkan seorang teman untuk membantu aku, sehingga dia dengan sukarela mengirimkan sejumlah uang yang dapat aku gunakan melunasi hutang-hutangku tanpa aku harus mengembalikan lagi padanya. Dan semua itu Kau berikan tepat pada waktunya, Tuhan. Begitu luar biasanya Engkau ya Tuhan, yang selama ini telah memelihara aku. Sekali lagi ampunilah aku, Tuhan, orang yang berdosa ini dan kurang bersyukur padamu. Demikianlah doa yang dipanjatkan Bu Mareta. Bu Mareta akhirnya memutuskan usaha untuk jualan makanan matang di rumah saja, supaya bisa meluangkan waktu banyak untuk Tuhan dan menerima berapapun yang diberikan Tuhan padanya, serta menyerahkan semua masa depan anak-anaknya hanya pada Tuhan saja. Bu Mareta belajar untuk bersabar, menahan diri saat marah, juga mengampuni terhadap perusahaan yang telah mem-PHK-nya. Di saat badai virus corona menyerang saat ini, warung Bu Mareta pun tutup total. Tetapi sekali lagi anak sulungnya masih bersyukur bisa bekerja, tidak kena PHK, meskipun dipotong gajinya.
sehingga ia masih bisa bertahan hidup di saat orang lain kehilangan pekerjaan. Begitu pula dengan suami Bu Mareta, masih ada orang yang sekali waktu meminta untuk mengerjakan bangunan kecil-kecilan. Saudaraku, kisah kesaksian dari Bu Mareta dan dari pengalamannya, kita bisa belajar mau menyadari bahwa sekuat apapun kita menginginkan sesuatu, tanpa Tuhan mengizinkan, semuanya tidak ada artinya. Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk bersabar, lebih rendah hati, berdamai dengan keadaan kita, dan tetap setia. Tuhan menginginkan kita untuk berhenti mengejar duniawi terus-menerus, sehingga kita sering melupakan waktu kita khusus untuk Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan hanya diberi sisa waktu saat malam menjelang tidur saja, itu pun dengan mata yang sudah mengantuk berat. Sekali lagi, jadikan doa dan membaca firman Tuhan sebagai nafas hidupmu, sebab tertulis dalam firman-Nya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian saudaraku kisah kesaksian dalam episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kisah kesaksian episode berikutnya. Jangan lupa, kami menantikan kiriman kisah kesaksian iman Anda semua ke email kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.